Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVMU dan seluruh warga negara Republik Indonesia yang kami cintai dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir menyapa seluruh warga di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan press conference. Dan sudah bersama dengan kami, beliau adalah Bapak Dr. Agus Samsudin, Magister Manajemen, Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang akan menyampaikan laporan dan juga sekaligus persiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah. Kepada Pak Agus kami silakan, dan mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMU yang saya cintai dan seluruh pemirsa bangsa Indonesia yang saya cintai. Yang pertama, mari kita bersyukur sore hari ini kita dapat bertatap muka melalui TVMU untuk melakukan press conference. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit melaporkan beberapa hal terakhir yang menjadi isu di COVID-19 ini. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan penanganan oleh Muhammadiyah dari MCCC. Kalau kita lihat data yang ada sekarang ini, kita bisa melihat bahwa memang sudah ada penurunan ya. Jadi bulan Januari itu sudah mengalami penurunan cukup drastis. Akan tetapi kalau kita bandingkan ini dengan data tahun lalu, kita sebenarnya masih belum aman betul. Oleh karena itu inilah yang harus kita waspadai. Idealnya adalah angka yang turunannya ini nanti harusnya bisa mendekati nol, dan para pemirsa bisa melihat bahwa di situ masih di angka sama dengan bulan Agustus, bulan September tahun lalu angkanya. Jadi kita memang harus tetap waspada untuk COVID-19. Nah, berikutnya ini adalah seluruh 86 rumah sakit dari Muhammadiyah dan Isyah sekarang jumlahnya sudah lebih dari 20.000 yang kita tangani. Saya kira ini penting dan kita tetap konsisten rumah sakit PKU Muhammadiyah Isyah menangani pasien COVID-19. Dari sisi yang lain, kita juga sudah membantu pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi. Ya, di samping dari MCCC juga mempunyai program khusus untuk vaksinasi, misalnya seperti yang dilakukan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah hari ini kebetulan juga ada lintas agama, vaksinasi lintas agama di Sumatera Utara dan juga di Jakarta. Kita sudah ada sekitar 8 tempat yang kita pakai untuk vaksinasi, dan insya Allah ini kita akan kembangkan bekerjasama dengan Kemenkes. Kita kepengen kita menuju ke Indonesia Timur. Jadi kita berharap nanti di Makassar, di Ternate ataupun di Kalimantan kita bisa melakukan vaksinasi. Kita melihat sudah ada hampir 70.000 jiwa yang vaksinasinya dibantu oleh Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, di samping itu kita juga sudah siap mengantisipasi apabila terjadi lonjakan. Kita sudah mempersiapkan 195 kamar untuk isolasi mandiri, terutama untuk pasien-pasien yang OTG. Mitra pendukung kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan dari para mitra MCCC yang telah dengan setia kurang lebih sudah hampir 500 hari membersamai kita untuk bersama-sama fight terhadap COVID-19. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin menggarisbawahi tentang kondisi saat ini yang menurut MCCC itu perlu banyak mendapatkan perhatian. Yang pertama tentu saja terkait dengan Lebaran, ya. Satu terkait dengan mudik, kemudian yang kedua tentang sholat Idul Fitri, tentang takbiran dan tentang zakat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah membuat surat edaran yang dikirimkan kepada seluruh anggota Muhammadiyah, dan juga pada kesempatan ini perkenankan kami ikut menyerukan kepada seluruh pemirsa tentang tuntunan ibadah. Ya, tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah tentang mudik. Kita mendukung sikap pemerintah untuk menghimbau dan menyarankan dengan amat sangat untuk tidak mudik.
Karena ketika ada pergerakan seperti yang sudah-sudah, disitulah kemudian akan terjadi kenaikan dari peningkatan penularan COVID itu satu. Kemudian sholat Id untuk yang zona merah, please tidak perlu ada lagi. Tetapi kalau Anda zonanya hijau, sekalipun Anda mau melakukan, harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Takbiran juga tidak perlu ada lagi, ya. Kita bisa takbiran di rumah bersama keluarga, dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti adalah pembagian zakat dan sedekah. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa menghindari pengumpulan massa kepada para bapak-bapak dan ibu yang ingin mengeluarkan zakat, betul-betul diatur cara pembagiannya supaya tidak ada kasus-kasus seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana berkumpul massa yang sangat banyak yang kemudian akan berakibat pada penularan COVID. Dan apa yang kita harus sadari ini, kita harus melihat apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Malaysia, yang sekarang semuanya lockdown dan semuanya mengalami kenaikan yang luar biasa. Kita sudah merasakan di bulan Januari, Februari kemarin bagaimana rumah sakit kita penuh, ruang ICU kita penuh, itu luar biasa dan banyak sekali fatality, dan kita tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Oleh karena itu, kita mari sama-sama belajar dari negara tetangga apa yang sudah dilakukan, dan kita secara kesadaran penuh betul-betul mendukung upaya untuk melakukan mendukung supaya pencegahan terhadap COVID-19. Kami dari MCCC, seandainya ada berita-berita seperti ini, kita punya database yang cukup banyak, sebanyak 8.000 nomor telepon melalui kita kirimkan melalui pesan, ya, dan itu adalah kepada seluruh pengurus pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Nah, harapan kami tentu saja setelah itu disebarluaskan kembali, dari 8.000 itu misalnya kita menyebarkan 10 saja, maka sudah akan masuk ke 80.000, demikian juga seterusnya. Dan ini tentu saja akan membuat pesan-pesan yang kami sampaikan itu menjadi efektif dan sampai kepada akar rumput. Nah, untuk itu juga saya ingin sampaikan MCCC supaya memotivasi teman-teman semuanya, kita akan mengadakan lomba video takbiran aman. Yang kita inginkan teman-teman nanti bisa membuat video takbiran di rumah, kemudian dikirimkan kepada MCCC, dan nanti akan ada hadiahnya. Demikian Mas Budi, ya. Betul. Di samping juga ada lomba edukasi protokol kesehatan dan juga terkait dengan Idul Fitri, mudik dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita berharap apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah gerakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dengan mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sekaligus di dalam upaya kita mencegah supaya tidak tertular oleh COVID-19. Demikianlah Mas Budi, ya, barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang lain kita bisa diskusikan. Ya, ada satu pertanyaan dari rekan jurnalis, Pak, terkait dengan kebijakan pemerintah melarang mudik. MCCC ini dalam posisi ini mendukung atau bagaimana, Pak? Ya, kita sangat mendukung sekali mudik ini. Intinya kan begini, bagaimana larangan mudik, ya? Betul. Mengurangi movement kan sebenarnya, mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian mengurangi jumlah yang kita berkumpul. Ya. Barangkali Lebaran tahun ini juga sama dengan Lebaran tahun lalu, ya. Kita harus memakai video saja untuk bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita di rumah. Dan saya tidak ingin ada kejadian-kejadian yang memilukan, yang kemudian gara-gara pulang kampung ini kemudian malah berakhir dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya kira itu. Satu lagi, Pak, terkait dengan gerakan vaksinasi. Tadi ada pertanyaan tadi teman media. Vaksinasi ini yang pertama, kita tadi 86 rumah sakit, tentu saja kita mendukung sepenuhnya. Beberapa rumah sakit kami sudah ditunjuk oleh Pemda, dalam konteks ini Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, untuk memberikan vaksinasi. Dan kalau kita lihat vaksinasi ini kan menjadi salah satu upaya, ya, buat kita ikhtiar
targetnya adalah salah satunya dengan vaksinasi. Oleh karena itu kita tentu saja sangat mendukung dan kita berharap pemerintah bisa mengalokasikan vaksin itu kepada rumah sakit Muhammadiyah sehingga membantu mempercepat proses vaksinasi untuk mencapai target 1 juta vaksinasi setiap hari. Ya. Ya, saya kira itu Pak. Oke. Mungkin bisa di closing Pak. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Kami tentu saja sangat berharap kita semua dalam kondisi sehat. Kita harus menjaga imunitas, kesehatan, kebugaran tubuh kita sekalipun di bulan puasa. Kemudian yang kedua, kita tetap menyelenggarakan prokes, baik mau 3M maupun 5M kita harus lakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, karena ini juga bulan puasa, adalah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa diberikan kecepatan, kemampuan untuk menghilangkan pandemi virus COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya sehingga kita menjadi lebih leluasa di dalam bergerak di kemudian hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi press conference yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Muhammad Agus Samsudin, Ketua MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada beberapa pesan kuat yang beliau sampaikan tadi terkait dengan protokol kesehatan jelang Idul Fitri, kemudian arus mudik, bahwa Muhammadiyah sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk pelarangan mudik di 1442 Hijriah 2021 ini. Ini untuk kebaikan bersama, kebaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan juga kebaikan pada keluarga yang ada di daerah. Untuk itu, mari kita menjadi penggerak pemutus virus corona, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan selepas dan ketika mau beraktivitas. Mohon maaf sekali khilafan, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.